Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku semua. Untuk pembelajaran kimia organik D3 Farmasi dengan saya, insyaallah akan saya lanjutkan dengan metode seperti ini. Jadi saya akan membuat sebuah video yang akan saya unggah ke halaman YouTube saya, dan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya harapkan untuk dapat melihat video di channel YouTube saya sehingga bisa mempelajari dengan lebih mudah. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan, silahkan Anda langsung upload pertanyaan Anda di Google Classroom. Kemudian untuk perbaikan video kedepannya mohon untuk memberikan komentar dan jangan lupa untuk subscribe halaman YouTube saya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja, kita lanjutkan perkuliahan kita. Karena sebelumnya masih ada yang kurang paham mengenai alkohol, maka sedikit akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai alkohol. Baik. Alkohol adalah senyawa yang molekulnya memiliki gugus hidroksil yang disebut gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu adalah yang memiliki struktur seperti ini, OH. Kalau kita jabarkan lagi lebih dalam, OH itu adalah ikatan antara O dengan hidrogen. Dan jangan lupa atom O memiliki sepasang non-bonding elektron atau sepasang pasangan elektron bebas. Baik. Kemudian yang terikat pada sesuatu atom karbon jenuh. Artinya karbon tersebut tidak memiliki ikatan rangkap. Jenuh itu tidak rangkap. Oke, contoh saja langsung. Di sini karena C-nya ada satu, memiliki gugus hidroksil atau alkohol, maka namanya menjadi metanol. Kemudian yang di sini karena C-nya ada 2, CH3, CH2, kemudian memiliki gugus hidroksil atau alkohol, maka etanol. Kemudian di sini C-nya ada 3, tetapi hidroksilnya tidak di ujung, artinya tidak seperti ini, CH3, CH2, CH2, OH, tidak seperti itu, berbeda strukturnya. Yang seperti ini namanya propanol. Tetapi yang seperti ini karena gugus hidroksilnya ada di tengah, maka namanya menjadi 2 propanol karena gugus alkoholnya berada di atom C nomor 2. Kemudian 2 propanol juga karena terikat di C yang tengah, maka disebut sebagai alkohol sekunder. Tapi kita akan bahas itu nanti lebih dalam. Kemudian yang seperti ini karena dia terikat di C sekunder, C tersier, maka ini termasuk alkohol tersier. Ini C-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tetapi ingat, yang kita lihat adalah rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. 1, 2, 3, C-nya bercabang. Nah, CH3 di sini maka namanya metil. Di sini rantai utama, di sini gugus utamanya yaitu alkohol, maka jamannya jadi 2 metil 2 propanol. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian atom karbon dapat berubah atom karbon juga dapat berupa suatu atom karbon dari gugus alkenil atau gugus alkunil. Ya. Atau berupa suatu atom karbon itu dari cincin benzena, benzil alkohol. Kenapa benzil alkohol? Karena C-nya ini mengikat atom benzen. Dan gugus yang seperti ini, benzena mengikat satu karbon, ini disebut benzil. Berbeda dengan
fenol. Kalau fenol itu adalah benzena yang mengikat gugus hidroksil seperti ini, namanya fenol ya. Ini berbeda di atom karbonnya, di sini bedanya ya. Oke, kemudian yang ini 2-propenol. Nah, di sini alkenanya ikatan C-nya ikatan rangkap 2. Oke. Tapi di sini ini tetap jenuh ya, tetap jenuh. Artinya kalau kita jabarkan, C yang mengikat gugus alkohol itu bukan C ikatan rangkap 2, tapi CH2OH ya. Ingat ya, gugus alkoholnya itu tetap terikat di karbon jenuh. Maka ini alkohol ya. 2-propenol karena alkoholnya alkenanya ada di C nomor 2. Ini C nomor 1, nomor 2 ya, 2-propenol. Oke, lanjut. Senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena disebut fenol. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini alkohol juga ya, tetapi OH gugus hidroksilnya langsung terikat di cincin aromatis, maka ini namanya fenol. Kemudian bagaimana apabila ada substituennya? Maka pasti sudah pernah diajarkan oleh Bu Nuraini Al-Mastuti sebelumnya. Saya ingatkan lagi, apabila benzena sudah memiliki substituen katakan X, maka di sini posisinya adalah orto. Di sini posisinya meta, di sini posisinya para. Nah, karena di sini gugus hidroksil berjauhan dengan metil, nah seperti ini dengan itu, maka ini posisinya para. Substituennya namanya metil. Maka para metil fenol, gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian alkohol dapat dilihat secara struktural, sebagai turunan hidroksi dari alkana, sebagai turunan alkil dari air. Etil alkohol, etana dengan gugus hidrogen digantikan dengan gugus hidroksi. Ya. Oke, ini etana, ya. C-nya ada 2. Kemudian salah satu hidrogennya, kalau di sini kan kita jabarkan C mengikat H, itu. Nah, salah satu hidrogennya ini digantikan dengan gugus hidroksil, gugus alkohol, maka ini menjadi etil alkohol, ya. Gugus hidroksil. Nah, kemudian bagaimana mengenai sudutnya? Ini adalah sudut ikatannya ya. Sudut ikatannya sekitar 109 derajat. Nah, berbeda dengan air yang 105 derajat karena ada ikatan hidrogen antara H dengan O. Oke, ini ada ikatan hidrogen. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini ada alkohol itu ada 3 ya, ada alkohol primer, sekunder, tersier. Nah, ini penting untuk analisis ya, karena kita juga harus bisa menentukan apakah ini alkoholnya primer, sekunder atau tersier. Kemudian sebelum kita ke analisis, kita ke strukturnya terlebih dahulu. Bagaimana sih ya strukturnya, perbedaannya? Ingat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, primer, sekunder, tersier itu tergantung pada atom karbon yang diikat oleh gugus hidroksilnya. Nah, hidroksilnya ini ikat di karbon apa? Ya, karbonnya apa? Nah, tentu saja karbon itu ada 3 jenis.
Ada karbon primer, ada karbon sekunder, ada karbon tersier. Ini juga pasti sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Nuraini Harmasuti. Nah, disebut alkohol itu primer apabila gugus hidroksilnya itu terikat di C primer. Disebut C primer, ini saya ingatkan lagi, apabila C primer itu apabila atom C hanya mengikat satu C yang lain, atau atom C hanya mengikat hidrogen, gitu ya. Maka ini disebut alkohol primer. Seperti ini juga ya. Kalau kita jabarkan di sini C ini mengikat satu C yang lain. Ini di sini atom C, maka ini juga disebut primer alkoholnya. Oke, lanjut. Kemudian jika atom karbon tersebut mengikat karbon yang lain, nah ya tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan, ini juga masih primer, mengikat satu karbon yang lain, ini mengikat C yang lain, gitu ya. Maka ini primer. Nah, tetapi apabila ini C yang mengikat gugus hidroksil di sini mengikat dua C yang lain, C yang pertama, C yang kedua, gitu ya. Maka di sini atom karbon sudah tidak atom karbon primer, tetapi atom karbon sekunder. Maka gugus hidroksil yang diikat oleh C sekunder maka disebut sebagai alkohol sekunder. Tuh ya. Contoh alkohol sekunder di alam itu ada mentol. Strukturnya seperti ini. Ya. Oke, kemudian yang disebut dengan tersier itu seperti apa? Maka gugus hidroksil diikat oleh atom C tersier ya. C tersier itu bagaimana? Atom C yang mengikat 3 C yang lain. 1 2 3 ya. Maka ini disebut C tersier. Gugus hidroksil yang diikat oleh C tersier, maka ini menjadi alkohol tersier ya. Nah, ini salah satu senyawa bidang farmasi yang memiliki gugus alkohol tersier. Nah, di sini C tersiernya ya. Oke. Saya kira itu untuk pengenalan alkohol ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.